Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada sore kali ini. Tak lupa juga salawat bertangkaikan salam kita panjatkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati eh, pada dosen pengampu Ibu Nisrina Mutiara Dewi dan teman-teman seperjuangan. Mungkin langsung saja saya mulai presentasi pada sore kali ini. Untuk materi kita pada sore kali ini, yakni ruang lingkup hukum investasi. Sebelum masuk ke materi, langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faisal Rahman dengan NIM akhir 123. Saya Marana Ila Salsabila dengan NIM akhir 127. Saya Titi Anissa Wulandari dengan akhir NIM 114. Saya Siti Hovifah dengan akhir NIM 111. Baik, untuk selanjutnya pembahasan yang pertama yakni pengertian hukum investasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Hovifah. Kepada saya persilakan. Oke, materi yang pertama yaitu ada pengertian hukum investasi. Hukum investasi merupakan terjemahan bahasa Inggris yaitu investment of law. Secara umum, hukum investasi adalah hukum yang mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat investor dalam upaya melakukan investasi. Ada pendapat beberapa ahli tentang pengertian hukum investasi, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Ida Bagus Waisaputra, bahwa hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan, dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, dalam definisi ini, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan yang dilakukannya. Yang pertama ada penanaman investasi, yang kedua ada syarat-syarat investasi, yang ketiga ada perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Nah, hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Nah, negara ini merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang. Nah, kemudian istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Materi selanjutnya ini ada sejarah hukum investasi yang akan dibawakan oleh Saudari Titi Anissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari hukum investasi yang ada di Indonesia. Nah, sejarah hukum investasi di Indonesia ini bisa dibagi dalam dua fase, yaitu fase prakemerdekaan dan fase pasca kemerdekaan. Fase prakemerdekaan ini dimulai pada abad ke-17 yang seiring dengan adanya revolusi industri di Eropa, maka dalam masa tersebut berdatangan investor Eropa di Indonesia. Meskipun sifatnya mendekati penjajahan daripada investasi yang sebenarnya, karena mereka memerlukan koloni-koloni untuk memperoleh bahan mentah bagi industrinya yang sekaligus untuk memasarkan hasil produksinya. Nah, yang kedua itu pada masa pasca kemerdekaan, ketika Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya dari kekuasaan Jepang,
pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam kaitannya dengan penanaman modal. Sebenarnya pada saat itu pula lah secara yuridis Indonesia telah memperoleh legalitas untuk mengatur ketentuan perundang-undangan penanaman modalnya. Namun kondisi politik dan perekonomiannya serta berbagai permasalahan kenegaraan yang harus dihadapi masih belum memungkinkan untuk secara serius memfokuskan perhatian pada penanaman modal. Selanjutnya ada asas-asas hukum yang akan disampaikan oleh Saudari Amara Naila. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas hukum investasi. Jadi, asas-asas hukum investasi itu terdapat dalam pasal 3 ayat Undang-Undang pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Yakni dalam pasal tersebut ada 10 asas yang berkaitan dengan hukum investasi. Yang pertama ada asas kepastian hukum, yang mana dimaksud adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang mana asas ini terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminasi, serta tentang terkait kegiatan penanaman modal. Yang ketiga itu ada asas akuntabilitas, yang mana asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah asas kesamaan perlakuan, yang dimana asas ini tidak membedakan asal negara atau tidak membedakan perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri maupun penanam modal di luar. Yang kelima ada kebersamaan, yang mana asas ini mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam ada efisiensi berkeadilan, yang mana asas ini mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Yang ketujuh ada berkelanjutan, yang mana asas ini secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. Yang ke-8 ada asas berwawasan lingkungan, yang mana asas ini penanaman modalnya dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pelindungan pemeliharaan lingkungan hidup. Yang ke-9 ada asas kemandirian, yang mana asas ini dilakukan dengan mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing dan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Yang ke-10 ada asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang dimaksud adalah bahwa asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum investasi yang akan dijelaskan oleh Siti Hovifah. Baik, selanjutnya ya ini sumber-sumber hukum yang menjadi payung hukum dari penanaman investasi di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Sumber hukum atas hukum investasi terdiri atas sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hukum sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum investasi yang bersifat internasional. Yang kedua ada sumber hukum investasi yang bersifat nasional. Sumber hukum investasi yang bersifat internasional yang tertulis sumber hukum ini meliputi konvensi, persetujuan, traktat, baik yang bilateral maupun yang bersifat regional atau multilateral untuk
yang berbentuk konvensi, misalnya Convention of the Statement of Investment, dikenal juga dengan Washington Convention tahun 1965. Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan juga diberlakukan ketika ada ketidaksamaan persepsi mengenai interpretasi dari ketentuan traktat internasional yang sifat tertulis. Pengakuan untuk memberlakukan hukum kebiasaan internasional juga secara eksplisit diatur di dalam hukum investasi internasional yang tertulis. Selanjutnya ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum investasi. Putusan pengadilan internasional memiliki peran penting sebagai jurisprudensi kasus intervensi internasional. Oleh karena itu, banyak putusan mengenai kasus investasi mengacu pada putusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan atau lembaga yang menyelesaikan kasus investasi. Yang kedua, sumber hukum investasi yang bersifat nasional. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada peraturan pemerintah, yang ketiga ada peraturan keputusan presiden, yang keempat ada peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal. Nah, dalam undang-undang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di desa-desa tertentu sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2008. Yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri. Selanjutnya ada peraturan atau keputusan presiden. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Selanjutnya ada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Selanjutnya ada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten kota. Nah, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non-perizinan penanaman modal. Selanjutnya ada hubungan hukum dan investasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Hovifah. Oke, materi selanjutnya ini ada hubungan hukum dan investasi. Aspek hukum investasi di Indonesia ini meliputi beberapa hal, diantaranya ada 4. Yang pertama itu ada izin investasi, yang kedua peraturan investasi, yang ketiga ada kontrak investasi, yang keempat ada hak investor. Nah, izin investasi sebelum berinvestasi di Indonesia, jika kita ingin berinvestasi itu harus izin terlebih dahulu. Izinnya bisa didapatkan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM atau lembaga terkait lainnya. Tanpa izin investasi Anda dianggap ilegal dan bisa berakibat buruk bagi bisnis Anda. Yang kedua itu ada peraturan investasi. Peraturan investasi itu terdapat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar negatif investasi. Yang ketiga ada kontrak investasi. Setelah memperoleh izin investasi, langkah selanjutnya itu harus membuat kontrak investasi dengan pihak lain yang terlibat dalam investasi. Nah, kontrak investasi ini harus mencakup kesepakatan mengenai jumlah investasi,
jangka waktu, dan pembagian keuntungan. Yang terakhir ini ada hak investor. Hukum investasi di Indonesia ini melindungi hak investor, seperti hak atas kepemilikan saham dan hak atas dividen. Jika hak ini dilanggar, Anda ini bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh hak eh, kembali. Mungkin itu saja materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.